Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Hari ini kita belajar tematik kembali ya, bersama dengan Umi Purwanti. Kita hari ini akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, apa yang akan kita bahas? Yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah tentang ide pokok bacaan. Ada yang masih ingat atau pernah dengar apa itu ide pokok? Ya? Wah, sepertinya sudah banyak yang lupa. Ide pokok itu memiliki istilah lain, gagasan pokok, pikiran pokok, atau kita sebut juga dengan gagasan utama. Apa sih itu ide pokok? Mari kita ingat kembali bagi yang sudah lupa. Ide pokok adalah informasi utama yang disampaikan dalam teks bacaan. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks bacaan. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Ide pokok sering juga disebut Ide pokok sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Macam-macam paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif ialah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Pada paragraf ini, ide pokok terletak di awal paragraf atau pada kalimat pertama. Yang kedua, ada paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Pada paragraf ini, ide pokok dapat kita jumpai pada akhir paragraf atau pada kalimat terakhir. Paragraf yang berikutnya adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ialah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Ide pokok ada di awal dan ada di akhir paragraf. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok bisa kita lakukan dengan 5 langkah. Yang pertama, yaitu bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Dapat kita lakukan dengan cara membaca berulang-ulang. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Dengan tadi kita membaca berulang-ulang, maka kita akan memahami isi kalimat pertama hingga akhir. Kemudian berikutnya, bacalah kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Nah, ide pokok paragraf ini bisa kita cari di awal kalimat, di akhir, atau campuran, yaitu di awal dan di akhir paragraf. Yang berikutnya, tandai ide pokok setiap paragraf. Jika kalian sudah membaca, maka tandai ide pokok yang menjadi tandai ide pokok pada setiap paragraf. Kemudian yang berikutnya yaitu tandai info penting pada setiap paragraf. Berikut ini Umi contohkan bagaimana sih cara menentukan ide pokok suatu bacaan atau teks.
Nah, setelah mengetahui tadi kan kita sudah membahas 5 langkah untuk menentukan ide pokok. Kita coba ya langsung praktik menentukan ide pokok paragraf berikut. Paragrafnya Umi bacakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, setelah kita baca, jika kalian belum memahami dalam satu kali baca, maka silahkan untuk diulang sampai kalian memahami setiap isi kalimatnya. Kemudian, jika sudah memahami, maka kita bisa menentukan mana kalimat yang ada ide pokoknya. Nah, kebetulan pada paragraf di samping, ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kenapa? Karena jika kita analisis kalimat-kalimat lain, fungsi mereka hanya sebagai penjelas dari kalimat utama, yaitu kalimat yang ada pada kalimat pertama. Misalnya pada kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat ini mengacu kepada kalimat utama. Tugas dari kalimat ini adalah memberikan alasan dari mengapa warga Kampung Babakan menyukai pawai budaya. Karena di pawai budaya itu ada keragaman budaya Indonesia. Oke, Umi contohkan satu lagi. Ini contoh paragraf yang kedua. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak, Ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai dari tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, setelah kalian baca, kira-kira ide pokoknya ada di mana nih? Ayo kita coba cek ya. Ternyata pada paragraf di samping, ide pokoknya terletak pada kalimat terakhir, yaitu semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Kenapa? Karena jika kita analisis, fungsi mereka hanya sebagai kalimat penjelas dari kalimat utama, yaitu pada kalimat terakhir. Misalnya pada kalimat pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, kalimat tersebut memberikan alasan atau penjelasan siapa yang harus menjaga kebersihan sekolah, sehingga pada kalimat akhir disimpulkan bahwa semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan. Nah, kalau kalian sudah bisa memahami, maka sekarang coba kerjakan soal berikut ya. Ini soalnya, cukup kalian ketik jawabannya di kolom komen. Sudah selesai? Ya, terima kasih untuk hari ini atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Umi berikan bermanfaat untuk kita semua. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.